Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kifra Tutorial. Ini adalah part kedua dari pembahasan tab menu yang ada di Microsoft Word. Dan di video ini saya akan membahas tentang tab menu insert. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah video ini. Dan apabila video ini bermanfaat serta memberikan ilmu baru, silahkan klik like dengan menekan tanda jempol ke atas. Bagi kalian yang ketinggalan part pertama tentang menu home, silahkan klik link di deskripsi video ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Di menu insert, terdapat 10 grup tools untuk membantu kita menyelesaikan setiap dokumen yang kita buat di Microsoft Word. Agar memudahkan, kita akan bahas berdasarkan masing-masing grup tools. Kita mulai dengan grup page. Di grup page terdiri dari 3 pilihan alat, yakni cover page, digunakan untuk memilih dan membuat sampul dokumen secara cepat sesuai dengan jenis sampul yang sudah disediakan oleh Microsoft Office. Kemudian ada blank page untuk membuat halaman kerja kosong di dokumen kalian. Sedangkan page break digunakan untuk membuat halaman kerja baru di dokumen kalian. Kita masuk ke grup yang kedua, yakni tabel. Tabel digunakan untuk meringkas penyajian data agar lebih mudah dipahami dan dipelajari, seperti data pegawai dan lain-lain. Bahkan, kamu juga bisa memanfaatkan tabel untuk memodifikasi dokumenmu seperti pembuatan surat keputusan, kolom tanda tangan, dan lain sebagainya. Selain itu, kamu juga bisa membuat, menampilkan, memodifikasi, dan menyimpan halaman kerja Excel di Microsoft Word, serta kamu bisa menyimpan tabelmu untuk digunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke grup yang ketiga, Illustration. Terdapat 5 pilihan alat di grup ini. Ada picture yang digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam dokumen yang kita buat. Kemudian shapes digunakan untuk menyisipkan objek geometri, misalkan balok, segitiga, segi empat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada smart art, digunakan untuk membuat ilustrasi terstruktur dalam bentuk bagan atau diagram yang beragam, guna menyederhanakan informasi atau ide yang ingin kamu sampaikan. Kemudian chart digunakan untuk menyisipkan grafik, di mana itu merupakan penyederhanaan dari informasi data agar lebih mudah dipahami dan dipelajari. Lalu ada screenshot, digunakan untuk menangkap tampilan layar pada monitor kalian. Kita melangkah di grup keempat, add-ins. Add-ins merupakan pilihan untuk menambahkan peralatan tambahan guna mempermudah pekerjaan sehari-hari. Selengkapnya untuk add-ins di Word, silakan cek link di deskripsi video ini, yang gambar thumbnailnya seperti yang tampil di layar sekarang. Selanjutnya kita masuk ke grup yang kelima, media. Terdapat satu pilihan alat di sini, yakni online video. Online video digunakan untuk menyisipkan video yang ada di internet. Berhubung pembahasan tools ini di video saya sebelumnya tidak bisa dimonetisasi, maka saya tidak akan menampilkan contohnya secara detail di video ini. Kemudian kita masuk pada grup yang keenam, links. Di grup ini terdapat 3 pilihan alat, yakni link, digunakan untuk menghubungkan lembar kerja, baik di dalam lembar kerja itu sendiri, dengan data atau file lain di dalam penyimpanan laptop atau komputer kalian, ataupun sumber-sumber lain yang ada di internet. Kemudian ada bookmark, digunakan untuk menyimpan teks favorit menggunakan kata kunci agar sewaktu-waktu kita bisa memanggil teks tersebut tanpa harus mengetik ulang. Lalu ada cross reference, digunakan untuk memanggil atau menyisipkan bookmark yang telah kita simpan sebelumnya.
Kita melangkah pada grup yang ketujuh, yaitu comments. Comments digunakan untuk menyisipkan komentar untuk mempermudah kita atau rekan kita untuk memahami hal yang harus dilakukan di dalam dokumen yang kita buat. Kemudian kita masuk ke grup yang ke-8, yaitu header and footer. Di grup ini terdiri dari 3 pilihan alat, yakni header, digunakan untuk menyisipkan teks atau objek di bagian atas halaman lembar kerja yang kita buat. Sedangkan footer adalah kebalikan dari header. Lalu ada page number atau nomor halaman. Digunakan untuk menyisipkan nomor halaman pada dokumen yang kita buat. Selengkapnya untuk cara penomoran halaman, silakan klik link di deskripsi video ini. Kita masuk ke grup yang ke-9, teks. Terdapat banyak pilihan alat di sini. Kita mulai dengan text box. Digunakan untuk menyisipkan kotak berisi teks sebagai informasi tambahan dari dokumen yang kita buat. Kemudian, ada quick parts digunakan untuk menyimpan objek yang sering digunakan. Word art digunakan untuk memberikan efek tambahan pada teks yang kita buat. Selanjutnya drop cap digunakan untuk membuat huruf pertama paragraf tampak lebih besar dari huruf-huruf lainnya. Kemudian signature line digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital pada suatu dokumen, di mana itu merupakan bentuk proteksi bahwa kitalah yang membuat dokumen tersebut. Kemudian date and time digunakan untuk menyisipkan tanggal, bulan, dan tahun di dokumen yang kita buat. Selanjutnya ada objek, digunakan untuk menyisipkan objek-objek yang telah kita buat sebelumnya ke dalam lembar kerja. Selanjutnya kita masuk ke grup yang ke-10, symbols. Di grup ini terdiri atas 2 pilihan alat, yakni equation digunakan untuk menyisipkan persamaan matematika ke dalam lembar kerja. Sedangkan simbol digunakan untuk menyisipkan karakter khusus yang di keyboard laptop atau komputer kalian tidak disediakan. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.